Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang diridhoi Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya,
para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib mengajak kepada diri sendiri pada khususnya dan pada jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan akidah dan tauhid kita terhadap Allah dan syariatnya, agar kita dapat membedakan yang hak dengan yang batil. Dan marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan agar dapat melakukan segala aktivitas kehidupan dengan baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dewasa ini banyak orang memperbincangkan generasi milenial. Mulai dari ia tumbuh, kemajuan teknologi media sudah menjadi bagian hidupnya. Tak pelak jika media komunikasi mempengaruhi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik generasi milenial ini. Oleh karena itu, generasi ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi. Pada kesempatan Jumat kali ini, khotib akan menyampaikan khutbah dengan judul Mempersiapkan Generasi Guna Mencapai Rahmatan Lil Alamin di Masa Depan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Generasi sekarang ini merupakan generasi yang dilahirkan dalam konteks masyarakat yang sudah terkepung oleh kemajuan teknologi media. Karena karakteristik generasi ini memang tidak bisa dipisahkan oleh media. Tentu media sosial yang kini tengah booming menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam sikap dan perilakunya. Namun perlu memperoleh perhatian. Generasi ini disebut dengan generasi XYZ. Generasi XYZ yaitu orang-orang yang lahir setelah generasi baby boomer dan memiliki salah satu ciri khas, yakni tumbuh saat teknologi sedang berkembang pesat. Generasi X, yakni generasi yang lahir kisaran tahun 1965 hingga 1976. Lalu generasi Y atau sering kita sebut dengan generasi milenial merupakan generasi yang lahir kisaran tahun 1977 hingga 1994. Dan yang terakhir yaitu generasi Z, yaitu generasi yang lahir kisaran tahun 1995 hingga 2012. Generasi Z ini juga bisa dikatakan sebagai generasi yang sangat aktif, inovatif, dan banyak memiliki ambisi. Namun dapat tidak disadari jika ambisi tersebut tidak oleh karena itu, apabila generasi ini tidak mudah terpengaruh terhadap ajaran radikalisme, intoleransi, dan fanatisme. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa generasi ini merupakan sebuah kelompok yang rentan terhadap pengaruh ajaran radikalisme dan intoleransi. Di satu sisi, gerakan radikalisme dan intoleransi di atas kerap kali berlindung di balik agama. Bahkan mereka menggunakan sosial media untuk menebarkan ajaran-ajarannya. Kelompok radikal sangat paham bahwa generasi ini adalah generasi yang masih memungkinkan bisa dipengaruhi dengan ajaran radikalisme. Akibatnya, radikalisme dan intoleransi ini pun menjamur di media sosial. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Di zaman milenial ini, media sosial digunakan sebagai alat untuk melakukan ujaran kebencian. Seharusnya kita miris jika mengamati berbagai komentar netizen yang beberapa kali tidak menjunjung nilai etika komunikasi yang baik. Malah media sosial dijadikan sarana untuk melakukan ruang ujaran kebencian dan provokasi sana-sini. Perilaku di atas salah satunya terjadi karena pemahaman agama yang kurang utuh dan mendalam. Tren ini sering ditemukan pada generasi yang belajar agama secara instan dan literalis, sehingga menimbulkan pemahaman yang dangkal dan radikal. Banyaknya kelompok-kelompok agama yang berkarakter demikian menandakan semakin tidak sedikitnya orang-orang yang mudah dikader dan direkrut menjadi bagian dari gerakan radikalisme. Radikalisme, ekstremisme, serta ujaran kebencian tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang yang diajarkan agama. Dalam konteks agama Islam, diajarkan bahwa keberagaman bukanlah menjadi dalih sebagai penghapus konflik dan kekerasan.
Akan tetapi, justru perbedaan harus disikapi secara bijaksana dan sebagai sarana untuk saling mengenal. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat yang ayat 31 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas memberikan penekanan pada perlunya saling mengenal. Karena semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, maka akan semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara saling menarik pelajaran dan pengalaman dari pihak lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di negara ini, suatu hal yang tidak dapat kita pungkiri bersama adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural dan multikultural, baik dari segi suku, ras, agama, adat istiadat, dan budaya. Dalam satu suku pun masih ada perbedaan dialek bahasa, tata nilai, norma, dan sebagainya. Demikian halnya dalam beragama.